Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Dian Pratika Sari. Di sini kami akan membuat video yaitu pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan pada PT Citra Cemerlang yang bergerak pada jenis usaha distribusi panel surya. Untuk lembar pertama, yaitu ada penghasilan neto fiskal yang sudah tertera pada makalah kami sebelumnya yang sudah terlampir, sudah dihitungkan dengan mendapatkan nilai sebesar Rp708.739.529. Untuk selanjutnya yaitu kompensasi kerugian fiskal kosong. Untuk selanjutnya yaitu ada penghasilan kena pajak sebesar Rp711.739.529. Dan untuk PPh terutang, di sini yang masuk yaitu yang B, tarif PPh pasal 17 ayat 2B angka 3 sebesar Rp165.893.829, yaitu untuk selanjutnya ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri dikosongkan. Lalu ada jumlah PPh terutang, yaitu PPh terutang pada nomor 4 ditambah dengan pengembalian kredit luar negeri, yaitu masih utuh dengan nilai sebesar Rp165.829.829. Lalu berikutnya ada PPh ditanggung pemerintah kosong. Lalu ada kredit pajak dalam negeri sebesar Rp48.889.519. Lalu ada kredit pajak luar negeri yaitu dikosongkan. Dan untuk jumlah yaitu sebesar Rp48.889.519. Lalu untuk selanjutnya ada PPh yang lebih dipotong yaitu sebesar Rp117.004.310. Lalu ada berikutnya yaitu PPh yang dibayar sendiri, PPh tanggal 25 bulanan Rp1.653.467. Lalu ada STP PPh 250. Lalu ada jumlah dengan jumlah sebesar Rp253.467. Lalu berikutnya PPh yang kurang bayar kosong, ada PPh yang dibayar kosong, PPh yang kurang bayar pada tanggal 11 disetor kosong. Lalu ada PPh yang dibayar pada angka 11 dimohon kosong. Untuk kolom-kolom berikutnya itu kosong karena pada PT ini tidak ada. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Saya akan membacakan isi formulir 1771, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Yang pertama ada penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran, yaitu sebesar Rp718.739.529. Selanjutnya ada kompensasi kerugian fiskal dikosongkan. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak. Hasil dari penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran dikurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp738.739.529. Yang selanjutnya ada PPh yang terutang. Tarif PPh dari bagian B nomor 4 dikali 14C yaitu
Rp165.829.829,25. Selanjutnya ada kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yaitu sebesar Rp48.889.519. Selanjutnya ada PPh yang harus dibayar sendiri hasil dari 14D dikurangi dengan 14E sebesar Rp117.4.310,25. Selanjutnya ada PPh pasal 25 dibagi dengan 1/12 dikali dengan PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu Rp1.350.359,188 di sini, yaitu selanjutnya ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Yang pertama PPh final diisi dari formulir 1771 4 jumlah bagian A kolom 5 yaitu Rp181.128,8. Yang B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto diisi dari formulir 1771 4 jumlah bagian B kolom 3 dikosongkan. Untuk selanjutnya juga dikosongkan. Akan dilanjut oleh teman saya. 1. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Perhitungan hak penghasilan neto fiskal. Yang ke-1 itu penghasilan neto komersial dalam negeri. Peredaran usaha Rp34.269.818.847. Harga pokok penjualannya Rp24.796.074. Biaya usaha lainnya Rp6.937.727.535. Penghasilan neto dari usaha dari peredaran usaha dikurang harga pokok penjualan dikurang biaya usaha lainnya menjadi minus Rp449.704.762. Penghasilan dari luar usaha itu penghasilan dari luar usaha itu Rp905.644. Biaya dari luar usaha itu kosong. Penghasilan neto dari luar usaha dari penghasilan dari luar usaha dikurang biaya dari luar usaha itu jadi Rp905.644. Jadi dijumlahkan dari penghasilan neto dari usaha ditambah dengan penghasilan neto dari luar usaha itu minus masih Rp448.799.118. Yang kedua penghasilan neto komersial luar negeri diisi dari lampiran 2 kolom 5 itu kosong. Jumlah penghasilan neto komersial dari jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri ditambah sama penghasilan luar negeri karena penghasilan neto komersial luar negeri kosong jadi nilainya minus Rp799.118. Yang keempat penghasilan yang dikenakan final yang tidak termasuk pajak ada Rp905.644. Yang kelima penyesuaian fiskal positif biaya yang diberikan adalah kepentingan pemegang saham atau anggota itu ada Rp509.556. Untuk pembentukan atau pemupukan dana cadangan itu kosong. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan itu kosong juga.
jumlah yang melebihi kewajiban jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan kosong. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan itu kosong juga. Untuk pajak penghasilan ada Rp40.110.650. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham kosong. Sanksi administrasi ada Rp17.36.664. Terus selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal itu Rp54.922.351. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal itu kosong. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya kosong. Penyesuaian fiskal positif lainnya ada Rp1.110.342.370. Makan dari 5A sampai dengan 5I. Jadi totalnya Rp1.241.591.591 Penyesuaian fiskal negatifnya selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sampai dengan penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya itu kosong. Terus penyesuaian fiskal negatifnya ada Rp75.477.300. Dijumlahkan dari nomor 6A sampai dengan 6D itu, jadi karena yang ada nilainya cuma 6D, jadi nilainya tetap 75.477.000. Jadi nilainya tetap Rp75.477.300. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto tahun ke-7A diisi dari lampiran khusus 4A angka 5B itu kosong. Penghasilan neto fiskal dari nomor 3 tadi dikurang nomor 4 ditambah 5M dikurang 6E dikurang 7B, hasilnya jadi Rp718.739.529. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Kemudian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Perinciannya, yang pertama itu ada pembelian bahan atau barang dagangan. Harga pokok penjualannya itu sebesar Rp24.300.460.603. Yang kedua itu ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya. Itu sebesar Rp2.340.340.313 Yang ketiga biaya transportasi, itu di biaya lainnya, di biaya usaha lainnya itu sebesar Rp172.076.500. Yang keempat itu ada biaya penyusutan dan amortisasi, itu di biaya lainnya, di biaya usaha lainnya sebesar Rp414.855.479. Yang kelima ada biaya sewa, itu kosong. Yang keenam biaya bunga pinjaman itu sebesar Rp868.464. Yang ketujuh itu ada biaya sehubungan dengan jasa, itu sebesar Rp235.250. Yang kedelapan biaya piutang tertagih, itu kosong. Yang ke-9 biaya royalti itu kosong. Yang ke-10 biaya pemasaran promosi itu sebesar Rp261.678.730.
Yang ke-11 biaya lainnya itu di harga pokok penjualan sebesar 1.215.743.613 rupiah. Dan di biaya usaha lainnya itu biaya lainnya itu sebesar 2.284.199 rupiah. Jadi jumlahnya itu 3.446.027.081 rupiah. Yang biaya ke-12 ada persediaan awal. Persediaan awal itu sebagai harga pokok penjualan sebesar 5.288.388 rupiah. Dan untuk persediaan akhirnya itu sebesar 6.017.556.530 rupiah. Jumlah 1 sampai dengan 12 dikurangi 13 itu sebesar 24.781.000. Jumlah 1 sampai dengan 12 dikurangi 13 itu sebesar 24.781.796.074 rupiah. Dan sebesar 6.937.727.535 rupiah. Jadi jumlahnya itu sebesar 31.719.523.609 rupiah. Catatannya nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan. Untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi. Yang untuk nomor 7 itu termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya. Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 sampai dengan 10. Yang untuk nomor ke-12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan. Untuk perusahaan industri dan diisi total persediaan awal, akhir, bahan baku, bahan penolong, ditambah barang setengah jadi, ditambah barang jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kredit pajak dalam negeri. Yang pertama ada bendaharawan pemerintah. Jenis penghasilan atau transaksi kena PPh pasal 22, pajak penghasilan yang dipotong atau yang dipungut sebesar Rp24.702.000. Jenis penghasilan atau transaksi ada PPh pasal 23, pajak penghasilan yang dipotong atau yang dipungut sebesar Rp24.187.519 menjumlah Rp48.889.519. Selanjutnya ada PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jenis penghasilannya ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN. Dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp905.644. Kena tarif pajak 20%, PPh terutangnya sebesar Rp181.129. Yang kedua ada bunga atau diskonto obligasi itu kosong. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek itu kosong. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura itu kosong. Penghasilan usaha, penyalur atau dealer atau agen produk BBM itu kosong. Penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan kosong. Penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan itu kosong. Imbalan jasa konstruksi, pelaksana konstruksi itu kosong. Perencana konstruksi kosong. Pengawas konstruksi juga kosong. Yang ke-9 ada perwakilan dagang asing itu kosong. 10. Pelayaran atau penerbangan asing itu kosong. Yang ke-11 pelayaran dalam negeri itu kosong. Yang ke-12 penilaian kembali aktiva tetap itu kosong. Yang ke-13 transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa itu juga kosong. Jumlah bagian A sebesar Rp181.129.
Yang B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bantuan atau sumbangan itu penghasilan brutonya kosong, hibah penghasilan brutonya kosong, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPH itu juga kosong. Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun itu kosong. Bagian laba yang diterima perusahaan modal Ventura dari badan pasangan usaha itu kosong. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Pasal 4 ayat 3 huruf M UU PPH itu kosong. Baik, sebelumnya ada yang untuk transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Di situ yang pertama ada elemen dari neraca, untuk kolomnya semuanya kosong. Nah, kita langsung yang kedua, yaitu elemen dari laporan laba rugi. Untuk yang pertama, jualan bersih dengan nilai sebesar 31 miliar 269 juta 818.847 rupiah. Lalu ada persediaan awal dengan nilai sebesar 5 miliar 283 juta 148.388. Lalu ada pembelian sebesar 25 miliar 516 juta 204.216 rupiah. Lalu ada persediaan akhir. Untuk persediaan akhir ini sebesar 6 miliar 17 juta 556.530 rupiah. Lalu ada harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Didapat nilai sebesar 24 miliar 781 juta 796.074 rupiah. Lalu ada laba kotor, yaitu didapat dari penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Didapat nilai sebesar 6 miliar 488 juta 22.773 rupiah. Lalu ada beban penjualan kosong dan ada beban umum dan administrasi. Didapat nilai sebesar 6 juta 6 miliar 937 juta 727.535 rupiah. Lalu ada laba usaha. Laba usaha didapat dari laba kotor dikurang dengan beban penjualan dikurang dengan beban umum dan administrasi. Didapat nilai sebesar minus 449.704.762 rupiah. Selanjutnya ada penghasilan beban lain-lain. Didapat nilai sebesar 905.644 rupiah. Lalu ada bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Di sini kosong. Lalu ada laba rugi sebelum pajak penghasilan. Didapat dari laba usaha ditambah penghasilan beban lain ditambah dengan laba rugi usaha asosiasi, didapat nilai sebesar 448.799.118 rupiah. Lalu ada beban manfaat pajak penghasilan. Di sini kosong. Lalu ada laba rugi dari aktivitas normal, didapat dari laba rugi sebelum pajak penghasilan dikurang dengan beban manfaat pajak penghasilan.
yaitu sebesar minus 448.799.118 rupiah.